Halo guys, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Konstantin. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat tentang enemy, yang dimana ketika si player ini berjalan-jalan, dia akan menemukan enemy agar gamenya lebih fun tentu saja. Dan di video kali ini kita akan menambahkan set power up, karena kita ingin supaya si enemy nanti bisa digelintirkan ke jurang ini dengan sangat mudah dan juga menambah keseruan gamenya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, silahkan hal yang pertama akan kita lakukan, kita pergi ke course library terlebih dahulu. Di sini silahkan kalian menuju ke pick up. Di sini ada berbagai macam barang ya, dan saya akan menggunakan game. Kalian bebas menggunakan apa, silahkan gunakan gem ini. Di sini seperti biasa ganti namanya dulu menjadi power up, dan kita scale di X, Y, dan Z agar supaya bisa lebih besar objeknya. Disesuaikan ya. Setelah itu seperti biasa di sini add komponen dan tambahkan box collider. Kalian centang ya di sini is triggernya, karena kita akan membuat game yang bisa berinteraksi dengan is trigger. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan agar bisa berinteraksi adalah kita pergi ke script layer komponen. Di sini kita deskripsikan public bool has power up. Di sini bool mempunyai nilai true or false, dan kita gunakan public game object power up karena kita ingin supaya si player ini mempunyai objek power up agar bisa lebih mudah. Dan kita nanti tambahkan on trigger enter order. Ini fungsinya ketika kita bertabrakan dengan power up, maka kita akan match power up true dan destroy order.game object. Dan setelah itu, jika kita pergi ke Unity, kita jangan lupa tambahkan tag power up. Jika kalian belum punya, silahkan add tag, setelah itu tulis power up, sesuaikan namanya dengan tag yang di sini agar tidak salah nanti. Setelah itu power up. Setelah itu jika kalian play, seharusnya ketika bola kalian menabrak power up ini, maka power up ini akan menghilang dan dapat diambil oleh si bolanya. Nah, seperti itu. Kita akan menambahkan fungsi supaya kita jika beradu dengan enemy, maka kita bisa menjauhkan enemy. Kita akan melakukannya segera. Jadi, yang pertama, kita tidak boleh lupa untuk menjadikan power up ini sebagai prefab, original prefab, karena kita ingin memasukkan nilainya ya. Kita ingin memasukkan nilainya nanti. Kalian pergi ke player terlebih dahulu. Di sini ada power up. Silahkan drag and drop prefab kalian menjadi power up di sini. Setelah itu, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita ingin bisa membuat si power up ini mempunyai tenaga atau mempunyai ya tenaga lah. Maka kita akan membuat fungsi public float power up. Jika kalian kurang kencang, nanti kalian bisa ubah-ubah sendiri. Di sini kita menggunakan collision karena kita ingin berpengaruh. Collision enter, dan kita gunakan fungsi if lagi, if collision dot game object.
Di sini secara singkat kita memberitahu si player jika kita akan nabrak power up. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan fungsinya, kita definisikan enemy-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, enemy RB sama dengan collision game object dot get component basic body, dan kita gunakan enemy RB, kita gunakan vector 3 karena kita ingin supaya si enemy bisa menjauh, maka kita gunakan vector 3 away from player. Kita gunakan untuk posisi enemy kita terlebih dahulu. Setelah itu kita kurangi dengan posisi kita, maka akan bisa mendorong atau melempar enemy lebih jauh. Yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita gunakan enemy RB add force karena kita biasa ingin mendorong enemy jauh. Kita away from player, setelah itu power up dikalikan dengan power up strength, force mode dot impulse. Supaya kita bisa berinteraksi, maka kita gunakan fungsi ini. Kurang lebih beginilah fungsinya. Setelah itu jika kita save, kita kembali ke Unity kita dan kita pencet play, maka seharusnya yang akan terjadi adalah kita bisa menabrak enemy dan mendorongnya terlempar jauh. Coba kita quick play. Jika kita ambil power up, maka kita akan bisa mendorong enemy secara jauh. Nah, enemy-nya akan terdorong jauh seperti itu. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah kita mempunyai hitung mundur supaya power up tidak bertahan lama. Dan power up indikator, silahkan kita pergi ke course library dan kita power up indikator. Silahkan kalian pakai power up indikator, pilih salah satu. Saya akan menggunakan yang ini, selection ring. Dan di sini kalian perbesar objeknya, kalian gunakan atau ganti nama seperti biasa, power up indikator. Dan setelah itu kita set nonaktif game objeknya supaya kita bisa melihat atau menandakan bahwa itu ada power up nya. Nah, setelah itu kita pergi ke script kita terlebih dahulu. Di sini kita definisikan lagi power up indikator. Setelah itu di sini di void update karena kita ingin supaya bisa ada power up indikatornya nanti, maka kita tambahkan di sini power up indikator dot game object dot tambah new vector 3 0,0.5 float, 0. Nah, seperti ini. Di sini cukup menggunakan .transform.position seperti ini. Dan yang akan kita lakukan adalah kita membuat fungsi baru yaitu enumerator.
agar kita bisa mengetahui atau kita bisa dengan mudah melacak suatu objek ya. Kita namakan power up indikator, dan setelah itu kita gunakan yield return new wait for second, dimana kita menggunakan fungsi ini supaya bisa menunggu waktu tertentu. Jadi kita gunakan tunggu waktu tertentu, setelah itu has power up sama dengan false, dan kita gunakan power up indikator sama dengan false, karena kita akan mematikan power up indikatornya. Oh, saya salah, saya menggunakan ini seterusnya game object.set active false. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita mengaplikasikan enumerator ini. Jadi ketika kita bertabrakan dengan on trigger enter ini, kita akan memanggil enumerator. Jadi kita menggunakan fungsi start coroutine, power up indikator, dan kita gunakan power up indikator. Karena kita bertabrakan, maka kita ingin men-set game object.set active true. Nah, seperti ini. Karena game object yang di layar ini false, maka kita ingin men-set aktifnya menjadi true ya. Di sini gunakan minus. Nah, setelah itu jika kalian sudah melakukan sama persis seperti yang saya lakukan, kita save dan kita kembali ke Unity kita. Di sini jika kalian menabrak dengan power up, yang seharusnya terjadi adalah kalian bisa memunculkan power up indikator dan bahkan bisa menghilangkan power up nya dengan durasi waktu 7 detik tadi. Nah, power up set to true. Nah, jika kalian lihat tadi tuh power up nya tuh enggak secara langsung ketika kena si player itu jatuh ya, maka yang kita lakukan mungkin menggesernya ini ke atas. Seperti ini mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika kalian play lagi, maka kurang lebih si power up ini akan menghilang dan akan menghasilkan efek tertentu. Nah, ini ada null reference, kita lupa menginisialisasikan, maka kita gunakan power up indikator, jangan lupa. Nah, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata tolong dimaklumi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Kita akan melanjutkan tutorial yang lain di besok ya. Terima kasih.